Aerox kencang Cinere. Campur bensol. Beat gua 250 cc diem aja. Ini dia sok-sokan mau distruk. Gua pagi-pagi mau travel gua jemput. Karena bahagia itu butuh tenaga. Siap. Ampun Bang Jago. Oke cuy, balik lagi bersama gue Mail, asik. Jadi kali ini gue lagi ada di bengkel nih cuy. Di bengkel ini cuy, Chemex Garage 34 ya kan. Yoi. Jadi gue openingnya nggak ada di rumah cuy. Biasanya gue kan di rumah ya. Kalau di rumah kan viewnya gede kan, asik. Semoga aja nih kalau openingnya di sini langsung juga viewnya gede cuy kan. Yoi. Jadi kali ini gue lagi berdua. Berdua sih emang Uji rumah di sini sama si Uji cuy. Deh kita lihat cuy. Nah ini dia cuy si Uji. Rambut lu udah godok banget Ji. Parah ya. PSBB. Pengen potong takut corona gua. Lagi gue potong Ji. Jadi sekarang nih gue pengen project Vario lagi nih cuy. Untuk barang-barangnya langsung aja nih kita review dulu nih cuy. Nah jadi sekarang kita lompat dulu nih kan. Ada di rumah gue lagi kan, asik. Jadi biar lebih detail lagi sama lebih jelas lagi nih part-part apa aja yang bakalan dimodif di video kali ini nih cuy. Jadi ini dia nih partnya udah bener-bener banyak banget cuy. Di bagian kokpit depan ya kan nih, bener-bener banyak banget nih. Ini ada berapa part ya kan nih. Terus kadang kita hitung aja cuy. Jadi kurang lebih nih sebanyak ini nih part yang bakalan dipasang di project Vario kali ini. Soalnya ya kayak yang tadi gue bilang ya kan, soalnya tanggung cuy. Niatnya gue di projectan kali ini tuh pengen pasang gas spontan doang nih. Sedangkan kalau pasang gas spontan kan itu harus ngebuka batok bagian depan nih. Nah mendingan sekalian aja nih pasang batok bagian depan. Nah cuma kalau udah gas spontan sama batok kan gue pengen pasang master rem juga ya kan. Nah mendingan sekalian juga dah. Dulu belum ada saklar-saklaran. Nah makanya mendingan sekalian aja nih di video kali ini gue pengen pasang full gitu ya kan. Jadi biar enak gitu. Nih jadi satu episode nih bisa dibilang nih episode paling hedon deh pokoknya ya. Tapi emang banyak banget nih, ada beberapa part yang bakalan gue satuin aja nih di proyekan kali ini biar kalian tuh enak juga nontonnya sama nggak begitu lama juga deh nih kayaknya. Nah langsung aja nih cuy, kita bahas dari yang paling kiri nih cuy. Nah yang paling kiri di sini ada tabung rem bawaan RCB kan nih. Jadi gue di sini pengen ganti master rem lagi nih cuy. Sebelumnya kan di video gue sebelumnya itu gue udah ganti master rem ya kan. Cuma menurut gue itu masih kurang banget cuy. Itu masih pakai master rem E2 apa E3 gitu. Nah master rem yang sekarang gue pakai di Vetrix itu adalah master rem E2 kayak di proyekan sebelumnya tuh gue pakai yang radialnya itu malah yang bagian kiri ya kan. Kalau gue pengen di bagian kanan tuh ada tabungnya cuy. Kelihatannya tuh makin kece banget kalau nanti dipakein tabung tuh kayak gini, kayak gitu. Makanya gue ganti nih ke RCB yang radial nih cuy. Jadi untuk tabungnya nih kita bahas dari awal dulu ya kan nih. Ini adalah tabungnya si RCB nih cuy. Ini tabungnya itu bukan dari Mika ya, ini kayak bener dari beling gitu cuy. Terus warnanya itu smoke. Ini bawaan RCB nih kayak gini nih. Ini lebih kecil ya kan nih, lebih kecil banget. Terus cara ngebukanya dia tinggal diputer aja nih cuy kayak gini. Misal kalian mau ngisi minyak rem ya kan, set. Nah kayak gitu. Cuma di dalamnya aman karena dia itu kayak ada karetnya gitu lagi nih cuy. Oke nih untuk tabungnya kurang lebih kayak gini aja nih cuy. Nah cuma nih tabungnya, tabung bawaan RCB-nya ini gak gua pakai nih cuy karena gua ada tabung lagi nih ntar yang lebih besar. Ntar kita review juga cuy. Kayak gini nih RCB. Untuk kelengkapannya di dalam di sini udah kosong cuy. Di boxnya tuh cuma ada permen ya kan. Udah permen doang. Terus habis itu di sini dapat ininya juga deh kayaknya. Nah ini dia nih dapat besinya juga sama dapat baut banjonya juga nih buat di sini nih. Terus dapat buku panduan juga nih sama dapat stiker dari RCB nih cuy. Kan lumayan nih stikernya ya kan, limited. Dapat ini juga nih protekan. Nah terus kita bahas di master remnya nih. Ini master remnya itu nih gak klik ya kan. Tuh gak ada suaranya. Kalau yang E2 itu kan kalau diginiin ada buat klik 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 gitu ya kan. Nah kalau yang ini nih gak ada nih klikinya nih cuy. Di sini ada pompaannya juga nih. Jadi kalian pengen jauh apa dekat tinggal diputer aja. Kalau diputer itu dia tuasnya ini bisa semakin ngejauh sama makin ngedekat nih cuy, selera kalian sini ya. Kurang lebih kayak gini cuy. Bahannya tuh wah kalau bahan RCB mau udah paten ya cuy, udah mantep banget pokoknya kayak gini. Dan di bagian sini nih dia bisa dilekuk juga nih cuy. Jadi salah pengen ngelekuk ke atas ya sabi cuy kan, atau enggak misal amit-amit nih ya di jalan itu kesenggol sama orang kita tak gitu, jadinya bisa nangkuk ke atas dan handle itu nggak bikin bengkok lah ya cuy kayak gitu. Kayak gua ngambil si RCB S1 yang radial nih cuy. Nah kalau buat harganya nih langsung aja nih gue cantumin nih. Harganya itu RCB S1 itu kisaran 850 ribuan nih cuy untuk RCB S1. Nah buat kalian yang pengen nyari-nyari, kalian bisa langsung aja cari di Vetrix Store karena di Vetrix Store juga ready cuy barang-barang yang ada di
modifan Vario gua cuy, kayak gitu. Sip nih dia nih untuk master rem RCB S1 era gua ganti karena buat yang lama yang E2 itu pengen gua for sale kan. Jika kalian minat langsung aja DM cuy kan. Ya, next langsung aja kita bahas adalah dari atas dulu ya. Di sini ada tabung nih, tabung KTC nih yang ukurannya itu lebih besar. Coba kita bandingin sama yang RCB nih. Nah, kalau RCB ini kan jauh ya cuy, jauh banget tuh. Tuh hampir 3 kali lipatnya lah. Jadi ini lebih gede lagi cuy untuk dipasang di bagian sini nih. Jadi ntar itu di bagian kokpit gua makin detail deh pokoknya, sama makin apa ya, kayak makin berisi gitu. Di sini yang lebih gede nih. Terus ini PNP juga untuk di RCB cuy. Kalau kalian pakai KTC juga lebih PNP lagi, dan pakai RCB juga PNP cuy. Soalnya ini tabungnya itu universal. Di sini ada logonya maksimal dan minimal buat pengisian minyak remnya nih cuy. Mantep banget nih. Ini bahannya juga kaca tebel bagus deh, kaleng-kaleng nih bahannya. Mantap. Untuk KTC ini nih harganya itu kisaran 150 ribuan untuk satu tabung ini aja nih cuy, ya kan. Nah jadi kalau ini digabungin sama ini udah 1000 ya kan. Lumayan mahal juga cuy, kayak gini nih, sekitar 150-an. Ini juga ready di Petrix Store nih cuy. Next berikutnya di sini adalah bracket tabung rem nih cuy dari KTC. Tuh di dalamnya dapat stiker juga kan dari KTC. Ini kurang lebih kayak gini nih. Ini bisa di universal ya. Kita buka dulu nih biar lebih mudah. Nah ini dia nih, jadi di bagian sini kalian bisa puter-puter, di bagian sini kalian bisa puter-puter, terus di bagian sininya lagi nih kalian bisa puter-puter, terus di bagian sini juga kalian bisa puter-puter dah pokoknya. Jadi ini emang benar-benar universal. Ditempelin di sini juga bisa nih, ntar dia muter-muter selera kalian nih cuy. Misal kalau kalian gak pengen cowok nih batok nih bagian atasnya, kalian bisa puter-puter aja nih di bagian sini nih, sesuaiin supaya ngelewatin si bolongan yang ada di atas sini di pokoknya ntar kayak gitu. Nah untuk bracketnya ini juga harganya tuh kisaran 175 apa 160-an gitu ya, 150 ke atas lah untuk si bracket tabung rem ini. Ini juga original KTC ya, jangan sampai salah nih, soalnya sekarang tuh KTC dibagi jadi dua, ada yang KTC Racing, ada yang KTC Kitako cuy. Kalau gue di sini pakai yang KTC Kitako semua nih. Dia kayak gini nih tulisannya. Soalnya ada lagi, gue kemarin cepet hampir keliru juga cuy mau beli partnya ya kan. Gue hampir aja beli yang KTC biasa doang, yang di sini tulisannya KTC cuy. Soalnya itu harganya jauh di bawah ini ya. Kalau yang KTC Kitako itu harganya jauh di atasnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang pengen nyari ini juga jangan sampai kalian keliru cuy. Dan partnya ini juga ready di Petrix Store cuy, ya kan. Mantap. Nah terus di sini ada tombol-tombol kecil nih, asik nih, lucu banget nih, sumpah di part paling gemes sih menurut gua. Paling gemes kenapa di sini ini ada bagian saklar untuk ISS ya, idling stop gitu deh, dan ini dipasang di bagian sini nih. Jadi ini gue batoknya ini gue beli baru lagi khusus yang ada bolongannya ini nih, jadi ntar ditempelin di sini nih. Padahal kan motor gue harusnya polos ya, emang nggak apa-apa, ini di gue tempel ini kemungkinan bakalan untuk ya ntar deh tombol multifungsi aja nih. Karena mau gue akalin lagi deh ini tombol untuk apa nih di bagian sini, atau sekedar pajangan aja atau gimana ya. Yang penting ya makin cakep lah ya daerah kokpit. Asik. Dan di sini nih untuk lampu dim nih cuy. Nah jadi kalau diginiin nih untuk lampu jauh, gini lampu dekat. Nah kalau kalian mau ngedim nih yang kayak mobil tuh atau kayak bis, bisa tinggal diklik aja nih, klik klik, oh kan dia otomatis balik, klik klik. Nah jadi kalian nggak perlu gini-gini nih, tek tek gitu kan, keras ya, balik-balikin gini nih, tek tek. Nah gitu kan ya kan. Sekarang nih ada yang baru nih, tinggal diginiin aja nih, tek 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 tek. Mantap ada pokoknya dah. Terus habis itu, dan yang terakhir di sini ada untuk saklar nih. Tadinya kan saklar itu berwarna hitam ya. Di sini gue pengen tampil beda aja. Jadi di sini warna merah biar serasi sama bagian sini nih cuy. Tuh kan jatuh. Nah, kayak gini nih. Set. Dan untuk harganya nih langsung aja kita bahas. Di ini nih untuk idling stop ini yang original Vario Vietnam ini harganya itu kisaran 150 cuy. 150 sampai 180 ribu nih. Nah, kalau untuk tombol dim ini yang original juga, ini PNP juga nih cuy. Ini harganya itu kisaran 150 sampai 180 juga cuy. Jadi dua ini aja cuy udah hampir 350 lebih cuy. Terus habis itu ditambah saklar ini nih yang originalnya pun juga sekitar 125 ribuan kayak gitu cuy. Jadi ya untuk tiga part ini udah menyentuh hampir angka 400 ribuan lebih deh pokoknya. Dan terus di sini ada gantungan kunci cuy. Ini dia nih gantungan kuncinya ini yang wah mantep banget deh cuy. Mereknya dari GMC kan nih. GMC tau gue speaker ya kan. Dan ini juga bisa dilipat kayak gini nih cuy. Bisa dilipat, bisa dibuka nih. Nah kayak gini. Cuma yang gue sukain kalau gue lagi naruh barang tuh bisa dicantolin gini nih cuy, set. Nah jadi kan misalnya gue naruh topi atau naruh belanjaan tuh, naruh bubur ya kan, bubur ayam pagi-pagi ya kan. Itu aman cuy, nggak perlu jatuh soalnya dia udah pasti keikat gitu di dalam. Kan kalau misal ininya longgar kan bisa jadi ada gujlakan dia loncat ya. Nah kalau kayak gini nih dia nggak mungkin loncat cuy, soalnya kalau mau dibukanya tuh harus kita tekan dulu, set gitu. Terus misalnya kalian risih nih, di tempat motor kok begini, bisa dilipat cuy kayak gini, set. Asik.
Jadi makin rapi dan makin simpel ya kan buat bawa-bawaan barang. Kalau ini harganya tuh kisaran 100 ribuan nih cuy, kayak gitu. Next di sini ada gas spontan nih cuy ya. Asik, akhirnya gue ganti gas spontan juga ya kan, supaya tujuan gue ganti gas spontan itu supaya kalau gue kan suka riding ya kan, riding lumayan jauh-jauh juga. Gue itu nggak pegel cuy, untuk ngegas-ngegasnya nggak perlu pakai tenaga dalam lah. Asik. Jadi gue perlunya tenaga dikit aja gini, set udah ngegas kayak gitu. Maka gue pakai gas spontan dari KTC Kitako juga. Nah, hati-hati lagi nih kalau buat beli KTC ini, karena ya itu yang tadi gue bilang, KTC dibagi jadi dua, ada yang KTC Racing, ada yang KTC Kitako. Kalau gue ini mainnya di KTC Kitako cuy. Jadi kalian harus hati-hati nih kalau beli barang ya kan. Asik. Terus di sini ada tali gas spontannya. Jadi ntar gue bakalan diganti juga nih, kayaknya pakai satu kabel aja ya biar lebih asik. Oh ya, gas spontan itu harganya itu adalah kisaran 250 ribuan nih untuk Vario nih cuy. Ini juga ready di Patrick Store cuy. Dan next adalah batok nih. Ini di video sebelumnya yang udah gue bahas, di sini batoknya itu udah di gua karbon kevlarin. Jadi di area kokpit tuh makin ganteng pola, pokoknya mau gue maksimalin biar di gue sekarang nih semua kayak gini biar nggak ribet gitu ntar ke depannya ya kan. Biar nggak ribet maksudnya kayak gue harus pasang ini dulu, pasang ini. Jadi sekarang nih biar kalian semua dah. Asik. Nah di sini udah gua karbon kevlarin nih kayak di video sebelumnya dari Zano Kevlar ya kan. Kalau buat kalian yang belum nonton video proyekan yang karbon, kalian nonton dulu biar paham ya kan, baru kesini. Jadi ini khusus untuk idling stop ya kan, yang di sini ada bolongannya cuy. Dan ini batoknya original punyanya Honda tuh ya kan. Honda cuy, original ya kan. Soalnya sekalian ini gua yang lama itu udah lumayan kusam cuy, jadinya pengen gua ganti juga nih. Dan yang terakhir ini juga nih batok bagian depan, karena di bagian depan gue juga udah kusam banget cuy. Akhirnya gua ganti aja nih ke body yang baru nih ya kan, biar bagian depan tuh pokoknya tampak grass lah. Kalau ini nih batok-batok gini nih gue beli di toko part-part apa aja lah, banyak ya kan, di online kayak atau dari Hondanya langsung itu kisaran 150 ribuan dua gini nih cuy. Soalnya satunya itu sekitar 80 apa 90 gitu, ditambahin nih 9 tambah 9 ya 180-an lah, segituan deh pokoknya. Nah jadi kayak gini nih part yang bakalan gue modif di proyekan kali ini. Nah kalau di total nih semua partnya itu ya habis sekitar berapa ya, tadi kan ini udah ya sekitar 2 jutaan deh nih semuanya. Soalnya kan tadi mas rem sama tabung aja itu udah juta ya kan, terus ditambah gini-gini nih aksesoris kecil-kecil gini nih ya udah habis berapa, ditambah ini juga ya sekitaran 2 jutaan nih untuk dimodifan Vario part kali ini nih di area kokpit depan nih cuy. Buat kalian yang belum tahu, kokpit itu daerah ini nih, daerah kepala sini nih. Yaudah langsung aja kita lanjut lagi ke Chemex Garage cuy. Nah jadi karena sebelumnya gue belum pernah ke Chemex Garage nih ya kan, kita pengen nanya-nanya dulu nih sama ownernya sama yang lain-lainnya. Ownernya siapa sih Ji sebenarnya Ji? Nah, ada ownernya. Ada ownernya, langsung aja deh. Jadi ini motornya Patrick lagi ada di sini, udah disiapin cuy. Langsung aja kita tanya-tanya nih sama ownernya satu-satu cuy kan. Yoi. Bang. Ya. Siapa Bang? Namanya Bang? Bagas Arya Bang. Bagas sebagai apa di sini cuy? Sebagai bantu-bantu aja. Bantu-bantu kasir bukan kasir? Bukan. Dia ada Motor aja nih. dia kotor ya. Ada Bro Bagas, terus ini ada Bro siapa Bro? Chandra. Ini Bro Chandra sebagai apa nih? Mekanik. Iya. Ownernya juga ya? Ownernya juga di cuy. Nah, jadi buat kalian yang pengen kesini langsung aja nih tanya-tanya sama si Bro Chandra ini nih cuy kan. Terus ada siapa lagi nih? Ada lagi nih. Ada lagi. Bro siapa Bro? Bro Tile kan. Namanya udik-udik banget sini. Bro Tile sebagai apa nih? Asisten mekanik ya. Yoi. Jadi kalau mau bongkar-bongkar sama lu ya Bro ya? Siap. Nih ada lagi nih, satu lagi deh. Bro siapa Bro? Eko ya kan. Bro Eko sebagai apa di sini deh? Asmek juga no cuy. Jadi di Chemex Garage ini ada banyak banget ya kan. Di sini krunya aja udah berempat ya kan, ditambah Uji berlima ya kan. Yoi. Jadi kalau kalian yang pengen kesini nggak perlu ngantri lagi cuy. Soalnya mekaniknya di sini banyak cuy kan. Yoi. Ini langsung aja kita lihat part-partnya yang ada di Patrick nih cuy. Set. Oh ya kan. Udah banyak banget cuy. Di sini ada part-partnya yang udah tadi kita review cuy. Terus yang pertama kali ini kita bingung nih Ji, pengen pasang apaan Ji? Apa aja? Kita keluarin
keluarin dulu ya. Keluarin dulu nih. Ini soalnya ada banyak banget cuy. Ada gas spontan juga. Nah ini yang tadi nih saklar-saklaran nih cuy. Nah ini dia nih ori dari Vietnam no. Kan? Ori dari Vietnam nih kabel-kabelnya. Kayaknya yang pertama kita bakalan tempel ini dulu nih. Gas spontan dulu. Soalnya ini yang paling rumit lah. Soalnya harus ngebuka ini, ngenarik dulu ke sini kayak gitu. Jadi yang pertama kita pasang gas spontan dulu cuy. Nih cuy, jadi motor gue sekarang lagi dibongkar nih. Udah mulai dipretelin, jadi bagian depannya ntar mau dibongkar semua ya bang ya? Iya. Nah bagian depan nih semua diturunin nih segini. Yang pertama gue pengen pasang gas spontan dulu nih. Soalnya yang paling ribet nih lagi dibongkar dulu. Terus ntar harus dikaitin ke throttle bodinya nih cuy ya kan. Agak sulit juga, kolong-kolong nih kayak gini gitu deh. Harus dibongkar dulu semuanya nih. Sama sekalian ntar batoknya ditukar juga nih cuy. Mantap banget dah, langsung dikerjain sama 4 orang ya kan tuh. Ji, lu ikut dong Ji. Bagian mantau aja. Oh, lu mandor ya? Bos. Siap. Langsung dikerjain ya kan tuh sama 4 sekaligus tuh cuy. Gas spontannya nih lagi di setting dulu biar mantep dah. Baru digas dikit udah langsung jengat ya kan ya. Waduh, Samuel. Ada Samuel nih, Bro. Asik. Ada Samuel. Ada sokap di Wets, ada Samuel, Aerox kencang Cinere. Gila baru datang kan join juga nih Samuel nih. Gua kaget di sini kan. Knalpotnya ganti lagi, cuy. Knalpotnya ganti lagi kan, banyak buat gitu ada. Nih bajunya juga lihat tuh bajunya. Set kayak Max Garage. Asik. Apa lu mekaniknya nih Bang? Oh, bukan. Bukan. Asik. Nih si Patrick lagi dikerjain banyak yang salvok nih kayaknya sama si siapa Ji namanya Ji? Soju. Sama si Soju. Nih lihat dong tulisannya deh. Harta tahta Kemex Garage. Ini udah bener-bener trondol banget cuy. Lampu belakangnya udah nggak ada ya kan nih. Sennya udah nggak ada. Decknya juga. Decknya udah nggak ada. Speedometernya udah goib ya Ji ya. Udah goib. Lampunya dong, Lampunya mana lampu. Ampun Bang Jago itu parah. Bang Jago. Parah bro. Ampun Bang Jago. Jago banget ini udah deh. Parah cuy. Gila. Jadi ini nih motor yang pertama kali Perdana ya? Perdana naikin bengkel ini. Ini pertama kali nih yang dinaikin di Kemex Garage. Terus perdana main kemarin menang aja ya? Menang. Pertama tuh menang. Garasi. Lawan Garasi menang juga. Mainnya di FedEx. FedEx di yang selatan bawah lah ya. Ini yang bawah. Bawah ya, Kipli kecil. Yoi. Ini jadi speknya udah goib parah aja ya. 63 full standar. 63 full standar ya. Asik. Udah gokil banget nih. Bah, kan tuh kipasnya udah nggak ada ya kan? Udah nggak ada. Jadi udah nggak bisa dikatain aja ya? Nggak bisa dikatain. Udah nggak bisa dikatain. Lagi. Datang lagi temen kita. Si Aska datang lagi. Reunian ini Subang sih. Ada asli. Coba Ji, nyalain Ji. Sabi nggak nih, cek sound nih. Nih kita dengerin nih suara dari si siapa Ji? Soju. Udah Ji, masalahnya gini nih Ji, sampingnya perumahan ya kan Ji? Emang suka ditegor. Suka ditegor. Cuman nggak apa-apa lah. Gila, lu bisa dengerin kan tuh suaranya bener-bener gokil banget dah. Jadi kapan Vespa lu Il? Gimana ya? Jadi kapan Vespa lu? Standar modif aja. Vario baru naik ya kan. Nih ada yang baru baru datang. Yoi, ada Aska cuy. Kabar bro. Kabar, mantap. Nih reunian ya kan? Reunian. Parah. Semuanya ini. Bangsi. Terus Ji, berarti ntar next gue bakalan nge-review ini kali ya Ji? Iyalah, boleh. Gila, boleh. Lumayan. Pokoknya di next video nih gue bakalan nge-review si Soju ini nih. Soalnya bener-bener gokil ya kan? Nah, gue kira tuh hari ini Oh, gue udah beliin iya. bensol Wah. kan. Gue udah beliin bensol tuh Udah kan beli 3 bensol, liter. 3 Biarin liter. muter-muter bejek-bejek. Nah, Mail. helm gue belum ada mountingnya. Mounting ada, Iya. tapi sebenarnya gue di rumah ada mounting, cuman dia nggak bawa Nggak bawa peralatan. Maksudnya gue kan ntar biar enak ya di jalan
jalan sambil ngobrol gitu sambil enak. Wah nih tarikannya enak nih gitu. Iya. Itu berarti ntar next pokoknya gue bakal nge-review nih. Sekalian gue bawa muter-muter deh. Boleh, Pokoknya ya, bencok muter-muter, aja. bencok. Wah. Tapi ini nggak ada remnya. Nggak Cuma ada kalau remnya. misalnya mau dipakai sama lu, nanti dipakein Nah, rem. ini kopling lah ya. Kopling ini parah. Kopling. Bahkan motor balap nggak perlu rem. Iya, rem depannya cukup. Iya. Udah tuh. Soalnya kan yang belakang ini Ji, naik turun mulu mesinnya. Biasanya tuh udah Kayaknya udah ini dah. pertingan kayak gitu. Yang lainnya setara gini. Gue bajak, lihat nih gue bajak. Orang ini, lihat motornya no. Motor jajan mulu, lihat motor gue standar. Standar baik motor gue standar. Motor dia no. Jajan mulu motornya. Ini orang ini, nih bisnisnya nih bisnisnya madu dalamnya stiker. Nih kirinya motor kebut, kanannya motor dia. Jajan mulu beneran. Nah, ini juga nih ada yang baru datang, ada Gopin, Gopin. Ini yang punya motor yang hijau nih. Nah, dia yang punya motor ini nih, cuy. Ini yang punya. Yoi, Bukan gua. Lu jokinya juga ya, Bang? Jokinya dia kan. Yang punyanya si Soju ini nih, cuy. Si Jadi Gopin. gimana si Bro Mail nih buat nyobain ini nih kapan? Next ya kan, next video Ji. Biar padet ya kan. Tadi suaranya udah ada tuh, biar penasaran aja. Penasaran kan? Nih, GoPro dibajak nih. Bajak GoPro-nya. Ini yang punya nih. Nah, lihat apa diem baik. Kalau di sini kalau di sini dapat es cuy kan. Bonus, bilangnya mau uji gitu. No ujinya no. Pakai kemek no, pakai kemek. No ujinya no. Dapat es Ji, dapat es Ji. Apaan kalau dapat es? Sporting apa kurap? Pokoknya ngupgrade dapat es. Asik. Pokoknya kalau di sini kalian ngupgrade apa enggak masang apaan dapat es cuy kan. Bisa request ya kan. Gitu doang tapi hasil itu. Gini doang ya kan. Campur bensol. Campur bensol. Ini masih lagi diproses sih, lagi masang gas spontannya. Nyaman nih gue jalanin. Cuy, jadi sedikit tips juga nih kalau mau pasang gas spontan KTC atau gas spontan lainnya. Ini dalamnya tuh harus diganti lagi. Ini pakai punya apa Bang tadi? Vespa. Pakai punya Vespa nih. Nah, biar lebih panjang soalnya bawaannya yang si KTC tuh lebih pendek, terus juga yang Ori Honda tadi udah dicoba pendek juga cuy. Jadi yang nggak nyampe. Nih aja nih semoga bisa sampai nih ke throttle body nih sampai ke sini. Jadi aja kalau mau ganti gas spontan nih harus diganti juga nih dalamnya cuy. Itu jadi ini dia udah kepasangnya nih. Ini saklar. Ini si Gopin yang pegangin. Gue pegang. Coba Pin, biar lo tahu Pin. Nih buat Vario kayak gini Pin. Buat ngedim nih. Iya, kayak mobil ya. Terus dia buat saklarnya udah diganti juga warna merah. Ini juga nih. Dan di sini udah karbon nih cuy. Mantap Sam. Mantep dong. Mantap. Nih ntar dia mau OTW ke apa? Ke Vario juga ya? Yoi dong. Ya doain dah ya, doain. Harus lah. Harus lah. Beat 200 cc aja dijual ya? Iya. Ya. 200 cc gak tuh? Beat gua 250 cc diem-diem aja. 300 cc. 250. BT quick shift lu. Ada kali gitu ya. Yo di sini ada Albert. Ya juga nggak apa-apa deh masih baru mending. datang. Yang penting kalau yang penting Bajunya samaan. yang penting. Yo, Jangan lupa beli, jangan lupa beli. bajunya samaan. Beli di mana Bet? Di ethniccity.co. Ethniccity.com. Jangan lupa, guys. Yo, ini kayak gini deh. Mayo motornya lihat deh. Lihat. Ini dia sok-sokan mau distruk. Ntar gue doain jebol. Bang, jangan lupa beli minyak rem ya. Iya keren juga. Jadi gini di Ji, si Albert belum tahu. Gua kesini mau ngapain? Iya, ya dia kan? belum tahu. Kita bilangnya kesini mau stroke. Bostro, padahal mau cuma memasang doang. Mau masak doang. Si Albert percaya dong. Kan percaya ya bocah aja. Bocah percaya aja. PPA. Minyak remnya Bang ya? Nah, ini sekarang udah dipasang nih master rem S1 yang radial nih lagi mau dipompa dulu nih. Gimana Pen jadinya? Kudu pelan-pelan ya kan supaya empuk nih cuy. Jadi biar baru direm dikit udah langsung ces ya kan. Asik. Udah besok aja dah.
Nah cuy, jadi sekarang ini udah malam nih di KMX Garage tuh. Di sini mah layanin berapa jam Ji? 24 jam. 25 jam di sini. Berapa jam? Lu pagi-pagi motor trouble gue jemput. Makanya gue pasang ke sini misalnya gak spontan gue ngapa-ngapain kan. Gue tinggal telepon, halo Ji. Tenang, gue jemput Gue bawa kunci-kunci. Behind the scene. Dia gitu, di sini open 30 jam ya Ji. Iya, open 30 jam. 30 jam. Padahal dunia ada 24 jam ya Ji. Iya. Ini 30 jam Di guys. KMX ada 30 jam. Cuma di KMX doang. Kalau malam-malam misalnya jam 2 malam lu pengen bore up gitu tiba-tiba soki. Iya bener bisa. Bisa. Beneran. Jadi Nih, ya, cuman di bengkel ini doang 30 jam. Di 30 bengkel lain jam. mah cuman bukanya 10 jam, Iya. 8 jam. Habis Di sini maghrib mah tutup. doang. Iya. Cuma sampai maghrib doang. Sampai maghrib tuh semua. Lu mau jam berapa wae? maka Sini aja. kadang nih gue suka NR nih jam 2 malam, jam 3 malam suka keluar sendirian tuh aman gitu. Aman. Misalnya, bang lu gak ngeri trouble tengah malam ya? Tenang aja. Ada Kata uji. gua, Selalu. jangan ngubungin gua dulu. Iya makanya. Jadi motor gue nih sekarang udah kelar semua nih, udah dipasangin, udah fix, nggak ada lagi. Tuh kan udah selesai semua. Gas spontan dalam udah dipasang tuh cuy. Nih area kokpit bagian depan, udah sabi dah pokoknya nih. Udah karbon. Ini saklar. Nih juga lampu dim udah. Terus habis itu gas spontannya juga tadi gue udah nyobain. Baru digas dikit dah, jengat-jengat cuy, serem banget dah. Ini pakai KTC. Nih tabung remnya juga udah sabi, cuma bracketnya nih agak bengkok sedikit cuy. Ntar kita nyari bracket lagi dah, gampang udah bisa diakalin lagi. Ntar kita lihat reviewnya lagi pas besok siang deh nih, biar lebih jelas. Soalnya kan malam-malam nih udah gelap nih. Ini rem tangannya kan emang rem tangan sih. Nih S1 nya juga udah dipasang, gokil. Pokoknya besok pagi kita review lagi biar lebih jelas lagi nih. Soalnya kan malam-malam nih udah gelap. Kita Puji lagi makan nih bos. Makan dulu bos, karena dulu. bahagia itu butuh tenaga. Siap. Oke cuy, jadi sekarang motor gue udah kelar nih. Ini udah jam berapa nih? Setengah 11 ya kan? Setengah 11. Nah jadi tadi habis nongkrong juga, habis ngobrol-ngobrol. Kalau di sini tuh enaknya gitu ya kan, habis dari bengkel nggak langsung balik ya, ngobrol sini, ngobrolin juga ngobrolin racun ya gitu. Racun. Racun dulu. Racun, Iya, parah. ngobrolin. Terus, apa namanya? Yang kurang apa tadi Il? Di sini yang kalau bikin tambah PW lagi. Kurang wifi. Wifi bisa buat dari rumah Uji. Soalnya rumah Uji sebelah tuh ya kan. Pokoknya di sini mah enak. Soalnya gue pengen rebahan nih ya ke rumah Uji aja ya kan. bener. Gitu. Terus di sini mah racun ya kan, abis tadi kelar, terus habis itu ngobrol-ngobrol nih tentang racun dah pokoknya. Racun modif, racun ini kan jadi tergiur gitu ya kan. Terus tergiur stroke up juga ya. Tahu apa jangan-jangan tadi naik lagi di sini Naik lagi nih. Iya. Kita lihat nih, lihat tuh. Bahaya Naik lagi ini. nih. Jadi udah kenceng, makin kenceng tambah kenceng. Makin kenceng tambah kenceng. Kemarin udah lewatin 3 motor, sekarang lewatin 10 motor. Pokoknya cuy, ini kurang lebih kayak gini nih. Pokoknya besok pagi ntar mau di review lagi dah biar lebih jelas. Soalnya ini kan malam-malam nih masih kurang jelas nih. Dengerin cuy. dong, dengerin kliki banget nih gasnya. Yoi. Kayak apa bet? Kayak mechanical keyboard. Yoi, kayak mekanikal. Udah sip. Thank you banget nih buat KMX Garage nih. Asik Bos Uji. Thank you banget ya. Sama Yoi. Bro Mail. Bro, thank you banget bro dipasakin bro. Asik. Thank you banget ya bro ya. Siap. Oh iya, Apa? jangan lupa guys, Mail mau balap standar kirian Vespanya. Ditunggu aja project standar kirian Vespanya. Nih sebenarnya Vespa gue udah di repair deh. Yaudah sip, ntar kita lihat aja Bocoran nih. dikit ya, guys. Ayo, bocoran dikit aja dikit. Ntar kita lanjut lagi besok pagi pas nge-review part-partnya nih cuy. Ya oke cuy, sekarang jadi udah hari siangnya lagi cuy. Tapi ini sebenarnya belum siang sih, ini masih pagi-pagi tuh cuy. Wah enak banget ya kan. Nah jadi belum gue masuk kelas nih kan, masuk kuliah ya kan nih, kita review-review dulu ya kan nih. Karena ini udah hari besoknya lagi setelah kemarin di pemasangan di KMX Garage ya kan nih. Jadi kurang lebih nih hasil depannya tuh kayak gini nih cuy. Kan area kokpitnya kurang lebih bagian depannya kayak gini, dan di bagian belakang tuh kayak gini nih cuy. Nah ini dia nih, ikan dah ganteng banget dah pokoknya, udah keren banget cuy. Nah jadi langsung aja kita bahas
bahas nih cuy. Yang pertama, gue udah masang saklar dim ya kan nih, saklar dim. Jadi di sini nih untuk lampu normal ya kan nih. Ini lampu normal kayak gini. Kalau diklik kayak gini nih, set. Nah, ini lampu jauh nih. Nah, kalau kita balikin ke normal lagi, terus kita pengen ngedim nih, misal kita di jalan pengen belok nih. Cuma kita pengen duluan nih. Kan biasanya kita suka mainin kayak gini nih ya. Tek 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 tek. Nah, sekarang gue udah nggak perlu gitu lagi karena tinggal pencet bawah aja sekali nih. Set set tuh. Jadi ntar dia ngedim otomatis gitu tuh cuy. Nih kayak gini nih. Untuk harganya kemarin udah gue kasih tahu ya kan, satu gini nih kisaran 150 ribuan nih. Ini original Honda Vietnam ya kan. Soalnya kayaknya kalau di Vietnam tuh motor Varionya tuh kayak gini cuy, saklar nih. Tapi ya gue nggak tahu juga sih ya. Jadi contohnya ini kayak gini nih. Misalnya kita nyalain nih ya kan. Nah, jadi kalau gue mau ngedim tinggal dipencet aja nih. Tek tek tuh ya kan. Tek. Tuh, dia otomatis gitu ya kan. Nah, bagian depannya juga kurang lebih kayak gini nih kalau kita klik nih. Tek 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 tek. Wah, ajeb-ajeb ya kan tuh. Terus juga ini saklarnya tuh PNP cuy. Tinggal di dalamnya itu udah ada kabel-kabelnya. Kemarin beli gue udah termasuk kabel-kabelnya. Jadi tinggal dipasang aja nih cuy kayak gitu. Terus habis itu untuk tombol-tombol bagian sini nih masih standar bawaannya. Ini juga lampu sennya juga masih standar. Dan di area sini nih gue udah masangin karbon nih. Ini kayak di video proyekan sebelumnya. Ini bagian sini nih belum gue pasang nih karena sekalian mau pasang ini nih. Jadi kalian aja nih batoknya gue pasang nih. Jadi bagian sini udah cakep banget cuy. Ada Kevlar gitu cuy ya kan, asik. Biar area depan tuh nggak ngantuk gitu kalau lagi bawa ya kan, asik. Terus habis itu di bagian sini nih starternya udah gue ganti menggunakan starter Vietnam juga nih warna merah. Di sini sama di sini merah gitu cuy. Biar beda aja dari yang biasa. Soalnya kalau yang biasa kan warnanya hitam ya. Ini gue ganti nih jadi warna merah cuy. Terus habis itu di bagian sini nih bagian lampu nih buat nyelamatin lampu. Ini gue custom lagi cuy, kayak saklar. Jadi di sini lengkap ya kan. Di sini pas nih 3 lengkap cuy. Dan di sini ada tombol idling stop atau cut off ya kan. Harusnya di sini mah motor gue tuh nggak ada. Cuma ini gue beli batok yang khusus untuk Honda yang ada idling stopnya. Jadi ini fungsional aja. Terus ke bagian depan lagi. Nah, di sini nih gue udah masang gas spontan dari KTC Kitako ya kan. Jangan salah beli nih antara KTC sama KTC Kitako cuy. Lalu ada pesawat lewat. Dari rumah gue jauh ya kan dari bandara. Ini udah pakai gas spontan KTC. Di sini nih gue menggunakan satu kabel aja cuy yang di bagian atas nih. Terus untuk ngatur-ngatur ada di bagian sini. Dan yang di bagian bawah itu hanya pajangan tuh. Kalau kalian lihat di sana itu udah nggak ada kabel, hanya besinya aja kayak gitu. Ini sengaja gue arahin tuh besinya itu madep ke depan, jadi diapit antara si handle rem ini. Tadinya niatnya mau ke bawah cuy, cuma gue ngeri mentok ke sini nih kalau lagi lurus nih. Kalau lagi belok-belok gini nih gue ngeri mentok ke sini nih, ke body ini nih, makanya gue kedepanin aja. Terus juga untuk looknya jadi kayak di bagian depan tuh lebih padat aja gitu di bagian area kanan ini, karena ini si gas spontannya gue nengkukin ke bagian depan. Terus untuk ngegasnya sendiri ini emang bener-bener lebih spontan cuy dibandingkan biasanya. Gue aja pas pertama kali nyobain langsung kayak jengat-jengat gitu cuy. Kan asli, jadi kayak baru digas dikit aja langsung dibetot begini. Ban depannya tuh kayak udah ngangkat-ngangkat glek gitu. Sebelumnya kan kalau gue pakai gas biasa harus sampai agak gini dulu baru dia lumayan jengat. Nah, kalau sekarang nih baru dikit aja itu udah glek gitu deh pokoknya. Baru digas dikit aja udah rasanya tuh pengen apa ya, udah kayak ngebut aja gitu cuy. Nah, kalau gas spontan tuh emang lebih kliki nih. Tuh ya kan ada suara klek gitunya cuy. Terus juga kalau gas spontan itu emang tarikannya tuh lebih apa ya, lebih sedikit cuy dibandingkan gas biasa. Kalau gas biasa itu misal nih tulisan domino gua kan di sini nih ya. Kalau gas biasa tuh kemungkinan bisa sampai bawah nih tulisan dominonya. Cuma kalau udah pakai gas spontan baru digas sedikit sampai segini nih. Nah, segini udah mentok nih. Nah, jadi cuma segini aja nih, liatin jempol gue kan. Misalnya awalnya di sini nih. Set. No, cuma bener-bener arah dari jam 12 sampai jam 9 doang nih. Jadi emang tipis banget cuy. Set gini, nah segini udah mentok nih. Jadi kalau misalnya gue mau narik nih gak perlu sampai tangan gue begini banget ya kan. Cukup setengah aja. Nah tapi untuk ditarikannya itu emang bener-bener udah mentok cuy. Jadinya di TB nya juga di sini udah mentok tuh cuy. Terus kalau misalnya motor standar dipakein gas spontan itu bisa nggak ya? Nah sebenarnya menurut gue itu bisa aja. Cuma ketika digas itu yang ada mesin kalian tuh lebih gerung kalau kata gue, kayak agak sedikit apa ya, ngeden gitu lah pokoknya kan. Jadi ditarik gini tetep gas lu naik, cuma motor lu kayak ya ada napasnya gitulah
kayak ada jaraknya, nggak langsung bung gitu. Kecuali kalau udah bore up atau udah kirian dipakein gas spontan tuh baru lebih enak cuy, soalnya baru ditarik di gini ngisi ya kan, maksud gue itu ngisi motornya. Nah kalau pakai motor standar kemungkinan belum ngisi cuy, yang ada pas ditarik hanya suara mesinnya aja, baru motor kalian jalan kayak gitu. Terus habis itu kemarin juga nih gue pasang gas spontan itu nggak PNP cuy, gue harus beli dalamnya lagi nih, soalnya yang di dalam nih kabel yang di dalamnya itu terlalu pendek cuy. Oleh karena itu gue harus beli lagi kabelnya, akhirnya gue kaitin ke throttle body gue ya kan. Jadinya kalau kalian mau ganti gas spontan nih untuk di motor Vario harus ngeganti kabel dalamnya lagi cuy, soalnya kalau kabel bawaan si KTC itu dia itu lebih pendek cuy, jadinya dia nggak sampai ke throttle body, cuma sedikit. Akhirnya gue ganti dalamnya lagi. Pokoknya kalau kalian mau pasang itu harus di bengkel-bengkel yang udah ngerti deh sama gas spontan gitu, jangan tiba-tiba pasang, soalnya ini lumayan apa ya, part lumayan signifikan ya kan, kayak bagian ini pengereman gitu ya kan. Soalnya kan kalau misal gasnya putus atau nyangkut kan bahaya ya kan, motor kalian tuh ketika misal lagi digas set tiba-tiba mentok gini gasnya nggak mau balik lagi, wah itu lebih bahaya cuy kan. Soalnya teman gue ada kasus kayak gitu, ketika ditarik nih udah dia nggak mau berhenti lagi, nggak mau balik lagi ke awal. Jadi ketika ditarik ini udah langsung gitu nah langsung dia matiin kontak cuy biar motornya berhenti. Nah tapi ketika digas dia langsung ngegas lagi segini, soalnya alinya itu nyangkut di dalam kayak gitu. Oleh karena itu kalian harus hati-hati banget nih kalau mau masang sih gas spontan ini. Cuma yang alhamdulillah banget gue udah puas banget nih sama gas spontan ini, keren banget cuy asli. Gue nggak perlu capek-capek lagi untuk narik setengah. Jadi gue kalau misal di dalam komplek ya kan nariknya cuma segini doang nih, gitu, nggak perlu ngegas sampai gitu banget dah. Terus gue ganti master rem S1 radial ya kan, jadi sekarang nih bagian kanan sama bagian kiri udah radial semuanya cuy, udah bisa ditekuk juga cuy. Ini yang radial nih enak banget, jadi ininya bisa diatur nih dari sini, tinggal mau di jarak jauh atau deketin cuy, tinggal diputer-puter aja. Ini gue suka ketika baru ditekan sedikit gini nih, set. Nah udah ngerem cuy. Kalau kalian mau jauh nih sampai ngeremnya mentok segini juga bisa, kalian puter-puter aja segini. Kan biasanya kalau mau diatur harus mompa ulang ya, kalau yang biasa tuh yang kayak kemarin. Nah kalau sekarang gue tinggal muter aja di bagian sini nih cuy, jadi lebih simple. Enak banget nih gue pakai yang radial gini. Ngeremnya tuh apa ya, pakem banget. Cuma pakemnya itu nggak langsung yang bener-bener berhenti sampai blep gitu, enggak. Pakemnya ketika diginiin enak gitu, lebih empuk ya kan, empuk banget pokoknya deh. Bagian kanan sama kiri ini udah empuk banget ya pakai yang radial tuh, apalagi yang kiri kan stabil banget ketika direm nih, motornya nggak ngepot ya kan, cuma ngerem, jadi bener-bener enak banget. Terus habis itu di sini gue udah ganti tabung juga pakai yang punyanya lebih besar, soalnya biar lebih makin berisi aja tuh di bagian depan gitu ya kan, jadi lebih padat. Di bagian kanan nih pakai KTC kan, KTC Kitako ya kan. Terus nih bracketnya juga gue pakai KTC Kitako cuy, tuh kecil tuh. Terus tapi ini bracketnya juga gue sedikit apa ya, masih kurang PNP cuy, soalnya dia harusnya ini ada bracketnya lagi di atas, cuma gue lepas nih, harusnya kesini ada lagi. Nah cuma kalau misalnya itu dipakai yang ada tabung gue miring ke depan. Pokoknya nih kayaknya ke depannya mau ganti bracket lagi nih kayaknya, soalnya yang ini masih belum PNP gitu deh cuy. Tapi ini udah aman sih, sejauh ini udah aman. Cuma tabungnya gue itu kayak agak miring ke depan sedikit gitu loh, mau dilurusin, cuma handle ini harus dikatasin gini. Gue kurang suka kalau misalnya handle sejajar, karena itu ntar kayaknya gue mau beli bracket lagi yang bisa bener-bener diputer-puter kanan kiri gitu dah. Tapi ini sejauh ini udah enak juga nih cuy. Jadi ini Kitako ya kan, ini Kitako juga, dan ini Kitako juga cuy, asik. Bagian kanan banyak banget yang Kitako ya kan. Terus untuk tabung remnya juga lebih enak cuy, lebih gede. Dilihat dari area sini nih, tuh bakalan lebih enak lagi cuy, lebih padat lah. Kalau punya bawaan RCB tuh sebenarnya udah enak, cuma dia lebih kecil cuy ukurannya, hampir 3 kali lipatnya deh gedenya sama yang ini. Juga ini lebih safety cuy, karena di atasnya itu dia pakai baut lagi untuk ngencenginnya cuy. Mantap sih pokoknya nih buat ngeremnya tuh, wah the best banget deh. Emang udah pakai gas spontan nih kan, dia ditariknya udah spontan, baru digas sedikit udah narik, tapi ngeremnya tetap aman karena udah pakai si S1 cuy. Ini empuk banget bener-bener. Wah enak banget dah, kayak rem bis cuy, ditekan ada Terus yang terakhir adalah harusnya kemarin tuh gue pengen masang ini nih cuy. Nah harusnya gue pengen masang ini nih, si GMC ini nih, gantungan kunci di bagian sini nih. Cuma gue itu harus ke tukang bubut, kata si Kemex Garage ya kan. Si Kemex bilang katanya harus ke tukang bubut untuk masang ini. Mas tukang bubut atau tukang las gitu? Kalau ini punya gue gini udah patah cuy, jadinya gue nggak ada gantungan nih selama ini, agak ribet juga ya kan. Berarti next aja nih kita pasanginnya sekalian mau proyekan yang lain mungkin ya, kalau ke tempat las atau ke tempat bubut, biar nggak mondar mandir. Cuma sebenarnya part ini juga nggak begitu berpengaruh sih, soalnya gue jarang bawa apa ya, kayak bawa gorengan gitu-gitu. Gue lebih prefer ditaruh di dalam sih ya, soalnya biar nggak
kena debu juga di jalan ya kan, kayak gitu. Oke sip, jadi nih tuh di bagian kokpitnya lebih enak cuy. Ya kan kalau malam sih ya, the best. Deh, ini udah semua ya gue bahas ya, dari bagian kiri juga udah, bagian kanan udah nih. Di bagian kanan kiri ini master rem udah enak banget, udah pakai RCB yang radial semua. Di area kokpit juga udah nih, udah pakai gas spontan cuy. Udah enak banget deh pokoknya. Terus si hand gripnya juga udah nggak muter-muter lagi nih. Kadang biasanya dominonya tulisannya di bawah, kadang di atas ya kan. Muter aja suka-suka dia. Sekarang udah aman cuy. Sip deh, mungkin segitu saja nih video dari gue. Thank you banget nih buat kalian yang udah nonton video gue kali ini. Misalnya kalian punya pertanyaan seputar tentang part yang ada di sini nih, yang udah dimodif di sini, kalian komen aja di bawah. Kalau untuk part-part lain nanti dulu cuy. Ini paling banyak tuh ganti shock breaker ya kan. Shock breaker kata ngantuk cuy. Cuma belum ada cuy kan. Tenang aja, tenang. Ntar di video berikutnya deh, selalu aja selalu. Tip deh, mungkin segitu saja video dari gua di Proyekan Vario kali ini. Semoga kalian suka nonton video gua kali ini. Semoga kalian enjoy. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you guys. Dadah.